saya akan membahas tentang polusi air. Sebelum kita lebih jauh lagi mendalami tentang polusi air, apa sih dimaksud dengan polusi air? Nah, di sini saya akan menjelaskan arti polusi air. Polusi air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat menampung air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Nah, kenapa sih disebut dengan polusi air? Karena pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup seperti zat, energi, dan kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu dan tidak dapat digunakan lagi karena tercampur dengan zat kimia yang memang tidak bisa dipakai oleh manusia lagi. Dari mana aja sih sumber-sumber polusi air tersebut? Nah, sumber polusi air tersebut bersumber biasanya dari limbah industri, yaitu dari bahan kimia, tumpahan minyak dan oli, dan banyak lainnya. Dari limbah pertanian ada juga, dan limbah rumah tangga seperti sabun mandi dan sisa makanan dan sayuran. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi polusi air tersebut? Dengan cara melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan baku ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai, dan menanam pohon di sekitar lahan yang tersedia. Polusi air. Pencemaran air merupakan suatu keadaan di mana kualitas air menurun karena masuknya dari bahan berbahaya atau polutan. Nah, prinsip pengolahan air limbah. Ada beberapa prinsip pengolahan air limbah, yaitu yang pertama, perawatan fisik. Pengendapan gravitasi adalah proses fisik yang paling umum untuk menghilangkan padatan tersuspensi air limbah. Dan ada juga perawatan biologis. Sebagian besar unsur organik di dalamnya, air limbah dapat berfungsi sebagai makanan substrat untuk menyediakan energi untuk pertumbuhan mikroba. Dan ada juga proses kimia. Untuk air limbah di kota, persipasi dan disinfeksi adalah satu-satunya proses yang harus dilakukan aplikasi yang luas. Nah, di sini ada juga pengolahan air limbah proses. Pengolahan air limbah proses terbagi menjadi beberapa, yaitu perawatan sekunder. Perawatan sekunder itu adalah merupakan proses untuk menghilangkan senyawa polutan organik terlarut yang umumnya dilakukan secara biologis. Dan ada juga namanya pengolahan primer. Pengolahan primer adalah tahap awal dalam pengolahan air limbah. Pada tahapan ini, air limbah melewati proses penyaringan untuk menghilangkan partikel-partikel besar dan material padat yang terlarut dalam air. Berikutnya adalah diagram dari proses pengolahan air limbah, yaitu limbah mentah disalurkan ke layar batang yang akan menyisikan antara plastik dan benda-benda lainnya. Selanjutnya akan dibawa ke kamar pasir untuk menghilangkan dari pasir-pasir dari air tersebut atau sebagainya, dan disalurkan ke penyelesaian utama, terus disalurkan ke tangki akselerasi, penyelesaian sekunder, terus ke ruang kontrak. Terus ada penyelesaian utama tuh bisa juga langsung ke lumpur primer, dilanjutkan ke pengental, pencemaran lumpur, dan ke tempat pembuangan lumpur. Dan bisa juga dan di sini juga ada perawatan utama pengolahan primer. Tahapan pengolahan sekunder merupakan proses pengolahan biologis, yaitu melibatkan mikroorganisme yang mampu menguraikan atau menguraikan bahan organik. Jenis pemrosesan sekunder ada dua, yaitu sistem aerobik dan sistem anaerobik. Sistem aerobik adalah pengolahan limbah secara aerobik. Proses pengolahan limbah yang memanfaatkan mikroorganisme aerobik dengan menggunakan oksigen sebagai energi untuk metabolisme dari bakteri tersebut. Biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah yang dengan beban yang tidak terlalu besar. Sistem anaerobik yaitu adalah proses anaerobik pengolahan biologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik dalam kondisi tidak didapatkan atau sangat sedikit oksigen terkuat. Mentah disalurkan ke layar batang yang akan menyisikan antara plastik dan benda-benda lainnya. Selanjutnya akan dibawa ke kamar pasir untuk menghilangkan dari pasir-pasir dari air tersebut atau sebagainya,
dan disalurkan ke penyelesaian utama, terus disalurkan ke tangki akselerasi, penyelesaian sekunder, terus ke ruang kontrak, terus ada penyelesaian utama tuh bisa juga langsung ke lumpur primer, dilanjutkan ke pengental, pencemaran lumpur, dan ke tempat pembuangan lumpur. Dan bisa juga untuk ke peralatan utama, pengolahan primer. Pengolahan primer juga dikenal sebagai pretreatment, adalah tahap pertama dan paling mendasar dalam proses pengolahan air limbah. Proses umum dalam pemrosesan primer yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemfilteran kasar, layar batang. Layar batang adalah filter yang menghilangkan benda padat besar dari air limbah. Ini diolah jenis jaringan kasar yang menghilangkan kain, plastik, kertas, logam, dan lain-lain. Ini biasanya merupakan langkah pertama dalam sistem air limbah. Yang kedua, penghapusan pasir. Penghapusan pasir adalah proses yang digunakan untuk menghilangkan pasir, lumpur, dan pasir dari air. Pembuangan pasir yang sering ditemukan pada pekerjaan utama atau saluran mensterilisasikan pengolahan air limbah atau IPAL. Penghapusan pasir juga dapat digunakan untuk menghilangkan pasir dari saluran masuk air sungai sebelum diproses air minum. Yang ketiga, endapan primer. Endapan primer berbentuk butiran emas dalam bebatuan. Endapan ini umumnya ditemukan di dalam batu kuarsa atau berupa mineral yang terbentuk akibat adanya proses magmatisme. Namun ada juga endapan primer yang berbentuk dari proses metasomatisme serta adanya aktivitas hidrotermal dari dasar bumi. Menyisihkan antara plastik dan benda-benda lainnya selanjutnya akan dibawa ke kamar pasir untuk menghilangkan dari pasir-pasir dari air tersebut atau sebagainya, dan disalurkan ke penyelesaian utama, terus disalurkan ke tangki akselerasi, penyelesaian sekunder, terus ke ruang kontrak, terus ada penyelesaian utama tuh bisa juga langsung ke lumpur primer, dilanjutkan ke pengental, pencemaran lumpur, dan ke tempat pembuangan lumpur. Dan bisa juga untuk ke perlakuan pengolahan sekunder. Proses adalah proses akhir dari pemberosan air yang bertujuan untuk menghilangkan unsur hara atau nitrogen dan fosfor dan patogen. Proses ini berfokus pada penghapusan nutrisi dan patogen. Apa yang dimaksud dengan nutrisi? Nutrisi adalah zat-zat yang terkandung pada makanan yang diperuntukkan bagi hewan maupun tumbuhan. Tak hanya sembarang makanan, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan beragam nutrisi untuk menunjang keseimbangan metabolisme dan pertumbuhan mereka. Kedua, patogen. Apa yang dimaksud dengan patogen? Patogen adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Terdapat 3 jenis patogen berbahaya, yaitu virus, bakteri, dan jamur. Patogen adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya seperti tubuh manusia. Nah, pertumbuhan alga yang tidak stabil itu biasa terjadi setiap tahapan pengolahan limbah cair, baik primer, sekunder, atau tersier, akan menghasilkan endapan pencemaran berupa lumpur. Manfaat dari alga. Jenis alga tertentu, terutama rumput laut, banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri, makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Contohnya adalah penggunaan keragian dan agar-agar sebagai bahan pengental dalam industri makanan. Bagaimana cara kita mencegah alga supaya tidak tumbuh berlebihan? Dengan cara kita melakukan pertumbuhan alga yang berlebihan bisa dikendalikan dengan senyawa-senyawa pembasmi alga atau algasiada. Salah satunya adalah tembaga sulfat yang bekerja mengganggu membran sel alga sehingga bisa menghambat pertumbuhan sel baru. Senyawa lain yang bisa digunakan adalah hidrogen peroksida.